Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Safidana Putri akan menjelaskan tentang national income. Baiklah kawan-kawan, mungkin langsung saja masuk ke materinya ya. Yang pertama saya akan jelaskan apa itu sebenarnya national income ini. Di dalam definisinya, dia memiliki dua pengertian, yaitu pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya waktunya itu dalam jangka 1 tahun ya. Tapi pendapatan nasional ini juga bisa diartikan sebagai hasil daripada produksi nasional, di mana nilai ini berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, pendapatan nasional ini eh, kita jadikan sebagai salah satu indikator untuk dapat membantu kita mengukur perkembangan daripada tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada satu negara dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya kita untuk menghitung daripada pendapatan nasional tersebut? Ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara pengeluaran. Di sini pendapatan nasional kita hitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh 4 golongan pengguna barang dan jasa seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi, serta penduduk negara lain yang membeli produksi di dalam negara. Di sini kawan-kawan yang perlu kita ingat, kita hanya menjumlahkan nilai pengeluaran ke atas barang jadi. Dan ini bertujuan untuk menghindarkan daripada perhitungan 2 kali. Saya contohkan di dalam cara pengeluaran ini, misalnya kayak pembelian bahan mentah oleh perusahaan itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan. Selanjutnya ada dengan cara produk neto. Di sini perhitungan nasional dijumlahkan dengan nilai tambah. Kita menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Contohnya, saya membeli bahan mentah untuk membuat sebuah kain misalnya dengan harga 500.000 dan menjual daripada hasil dari produksi itu dengan harga misalnya 1 juta. Di dalam hal ini uh, kan ada selisih antara 500 dengan hasil apa namanya bahan mentah dengan si harga jual tadi seharga 500.000 kan. Nah, di sini uh, di sini uh, saya sebagai produser daripada si baju mewujudkan nilai tambah sebanyak 500.000 dan nilai 500.000 ini dia merupakan sumbangan kegiatan dalam memproduksi kain kepada kegiatan mewujudkan daripada pendapatan nasional tersebut. Selanjutnya dengan cara pendapatan. Di sini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional. Contoh dari pendapatan ini misalnya gaji dari pendapatan tenaga kerja, sewa dari pendapatan tanah dan bangunan, bunga dari pendapatan modal, serta keuntungan daripada pendapatan pengusaha. Selanjutnya, ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami di dalam pendapatan nasional ya. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut dengan GDP. Yang di sini dia merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, GDP ini bisa kita cari dengan melalui pendapatan masyarakat di dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait. Asalkan wilayahnya masih dalam wilayah satu negara atau wilayahnya masih yang sama ya. Di sini eh, contohnya saja saya contohkan seperti misalnya ada kayak perusahaan China atau perusahaan Amerika yang mempunyai cabang di Indonesia dan hasil berupa barang dan jasa yang mereka hasilkan tadi itu dia termasuk ke dalam GDP barang yang dihasilkan termasuk kepada modal yang belum diperhitungkan, maka itu bersifat bruto atau kotor. Contohnya aja kayak McD, KFC, dan lain sebagainya kan. Yang selanjutnya, produk nasional bruto.
Ini merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam jangka waktu selama 1 tahun. Ah, di sini itu dia termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, yang dihasilkan di luar negeri juga ya. Contohnya seperti uh, seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian misalnya di Singapura atau lain sebagainya, dan hasil berupa barang dan jasa tersebut tadi dia termasuk ke dalam GNP. Oke, maaf. Cara untuk mencari daripada GNP ini adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, dan kita kurangkan dengan pendapatan asing dalam negeri. Selanjutnya, ada pendapatan nasional neto atau net national income. Ini merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Di sini, rumus untuk mencarinya yaitu net national income sama dengan NNP dikurang daripada pajak tidak langsung. Di sini, pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya saja seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi untuk pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional berdasarkan harga dan harga faktor. Di sini seperti sesuatu barang pasti dikatakan dinilai menurut harga pasar apabila perhitungan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Misalnya saja, saya membeli sebuah buku dan tas di toko dengan harga misalnya 50.000 dan 180.000. Di dalam menghitung nilai buku dan tas ini ke dalam pendapatan nasional, nilai yang diperhitungkan itu adalah 50.000 itu untuk sumbangan produksi buku kepada pendapatan nasional, dan 180.000 tadi itu untuk sumbangan produksi tas kepada pendapatan nasional. Apabila pendapatan nasional ingin hitung menurut harga faktor, sumbangan buku dan tas ini di atas kepada pendapatan nasional tergantung kepada jumlah pendapatan faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Misalnya, pendapatan faktor-faktor produksi untuk memproduksikan buku dan tas masing-masing adalah misal 40.000 dan 80.000. Di dalam perhitungan pendapatan nasional menurut harga faktor, nilai yang disumbangkan oleh buku itu 40.000 dan nilai yang disumbangkan oleh tas adalah 80.000. Hubungan antara harga pasar dan harga faktor ini bisa dinyatakan misalnya dengan persamaan seperti di slide saya, yaitu harga pasar sama dengan harga faktor ditambah pajak tidak langsung kita kurangkan dengan subsidi. Selanjutnya, pendapatan nasional harga berlaku dan harga tetap. Pendapatan nasional pada harga berlaku ini adalah suatu nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun yang dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Pertumbuhan suatu perekonomian diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksikan itu tersebut kan. Untuk dapat menghitung daripada kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan harus dihitung dengan harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang akan dihasilkan pada tahun-tahun selanjutnya atau tahun-tahun yang lain. Selanjutnya ada dua konsep penting lainnya seperti pendapatan individu dan pendapatan disposable. Pendapatan individu ini adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua rumah tangga di dalam suatu perekonomian. Contohnya di sini dia juga termasuk ke misalnya kayak beasiswa yang diterima atau gaji pensiunan. Selanjutnya, pendapatan disposable ini merupakan pendapatan rumah tangga yang dapat digunakan untuk perbelanjaan. Pendapatan disposable nilainya adalah sama dengan pendapatan individu, tapi setelah dikurangi pajak pendapatan. Selanjutnya, ada beberapa masalah dalam menghitung daripada pendapatan nasional ini. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi. Seperti yang sudah kita tahu, pasti dalam mengumpulkan informasi ini
juga sangat sulit ya. Kalaupun benar-benar udah terkumpul, pasti itu juga nggak akan mudah, tidak semudah itu gitu. Selanjutnya ada memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung. Yang ketiga ada perhitungan dua kali seperti yang sudah saya bilang tadi. Kadang kita itu ragu menentukan apakah sebenarnya ini si barang ini itu benar-benar setengah jadi atau mereka itu udah barang jadi gitu kan. Pasti ada beberapa itu kan, sepertinya contohnya sebagai kelapa sawit. Saat di sini dia barang setengah jadi, tapi kalau dia udah dikirim ke luar negeri dia bisa jadi barang jadi kan. Nah disitulah sulitnya. Selanjutnya menentukan harga daripada barang-barang, dan investasi bruto dan neto, kenaikan harga, perubahan kualitas barang. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari data dari pendapatan nasional ini. Yang pertama, menilai prestasi kegiatan ekonomi. Setiap negara pasti akan membuat perkiraan tentang pendapatan nasional yang akan dicapai di masa yang mendatang kan. Ini akan disebut sebagai pendapatan nasional potensial. Perbandingan antara pendapatan domestik atau PDB potensial dengan PDB yang sebenarnya. Ini akan menggambarkan perbandingan antara pendapatan nasional bruto potensial dengan PNB yang sebenarnya. Yang mana keduanya ini juga akan menggambarkan kesuksesan dari kegiatan ekonomi di negara tersebut. Tentu apabila PDB sebenarnya dapat melebihi atau minimal sama dengan PDB potensial, tentu nilai ini kayak sebuah prestasi dari negara di dalam mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi. Yang kedua, dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara pada tahun tertentu pasti kita dapat tentukan dengan membandingkan data pendapatan nasional real pada tahun tertentu dengan pendapatan nasional real tahun sebelumnya kan. Dan di sini bila terjadi peningkatan pendapatan nasional real, tentu pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi minimal harus dapat menyaingi atau melebihi daripada tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan atau didapat pendapatan per kapita atau taraf kemakmuran masyarakat juga akan dapat meningkat. Selanjutnya, dia juga memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara produk neto, dia memberikan gambaran tentang berbagai peranan, dalam berbagai sektor di dalam perekonomian, yaitu menunjukkan daripada nilai output yang mereka ciptakan dan prestasi sumbangan berbagai sektor dan pendapatan nasional seperti yang sudah saya dijelaskan di sebelumnya tadi. Selanjutnya, dia dapat memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Pastinya di dalam jangka panjang, peningkatan daripada taraf kemakmuran yang dicapai penduduk dalam suatu negara pasti juga akan kita lihat dengan membandingkan pendapatan per kapita menurut harga setiap tahunnya dengan pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu. Dan ini dapat digunakan untuk membandingkan kesuksesan berbagai negara di dalam usaha untuk meningkatkan taraf kemakmuran penduduknya. Selanjutnya, ada data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Perkiraan tersebut pasti sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dalam merumuskan daripada perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan di masa mendatang kan. Seperti aja mereka merencanakan daripada pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Mereka membuat perencanaan mengenai perkembangan investasi dan pertambahan kesempatan kerja yang berlaku. Baiklah kawan-kawan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jika ada salah kata-kata saya yang salah, silahkan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.